Kata Ibnu Qayyim, ini penghalang hidayah paling apa? Paling besar, taklid kepada nenek moyang. Inna wajadna aba'ana ala millah, ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun. Ya. Kami mendapati nenek moyang kami begini caranya, kami tinggal ngikut. Ya. Ya. Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang dijalankan oleh nenek moyang kami. Ya. Dan itu yang menjadi penghalang para pengikut kaum para nabi untuk masuk Islam. Nabi Ibrahim, ya, ketika berdakwah mereka mengatakan kami dapati nenek moyang kami sudah seperti ini. Ya, sudah nongkrong menyembah berhala. Kami tinggal ngikut. Ya. Tradisi berat untuk ditinggalkan. Berat. Kenapa? Karena tradisi ini sudah dijalankan oleh nenek moyang. Dan Nabi SAW ketika berdakwah dia merubah tradisi. Tradisi yang baik dijaga. Tradisi yang salah dirubah oleh Nabi SAW. Maka di antara celaan kepada Nabi SAW, dia dituduh sebagai sobi. Sobi artinya orang yang keluar dari apa? Tradisi nenek moyang. Makanya ketika Abu Lahab memprovokasi masyarakat untuk meninggalkan Nabi, dia bilang mengatakan ini sobi, hada kadzabun sobi, ini pendusta dan dia sobi, yaitu orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Kalau ada orang masuk Islam dulu mereka katakan sobauta, kau sudah keluar dari tradisi nenek moyang, oke, senjata paling andalan agar orang bertahan. Meninggalkan tradisi nenek moyang. Dan siapa sih di antara kita tidak cinta sama nenek moyang? Kita semua cinta sama nenek moyang, bangga punya nenek moyang. Tapi ketika kita dikatakan menyelisih tradisi nenek moyang, berat. Ini andal. Makanya ketika tadi kita sudah sebutkan kisahnya ketika Abu Thalib didakwahi oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Abu Jahal? Dia cuma mengatakan, "Atarghabu an millati Abi Abdul Muttalib?" Kau benci agama bapakmu? Selesai. Nabi ceramah panjang-panjang, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka bi indallah." Panjang. Abu Jahal cuma pamanku ucapkan la ilaha illallah, satu statement perkataan yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Abu Jahal cuma bilang, "Kau benci agama bapakmu?" Selesai. Dan Abu Thalib terprovokasi, dia enggak mau. Gimana saya dikatakan benci kepada agama nenek moyang saya? Akhirnya tidak beriman. Maka ini paling berat. Menyelisih tradisi. Berat sekali. Sampai sekarang banyak orang Islam masih di atas tradisi yang salah, masih banyak. Ya, masih banyak. Banyak atau tidak? Banyak, ya. Ya, kita tidak memusuhi tradisi yang baik. Kita versi Islam, ya. Versi Islam. Kita kan Islam datang untuk memfilter tradisi. Tradisi baik kita ambil, kita kembangkan seperti kita di Indonesia banyak tradisi kesopanan, tradisi silaturahmi, tradisi sama tetangga baik, tradisi kerjasama, gotong royong, banyak tradisi yang kita miliki, yang bahkan kita pupuk tradisi tersebut. Dan ada tradisi yang tidak sesuai. Tradisi yang menyelisihi syariat. Ya, kalau kita Islam sebagai dalam kacamata Islam ini menyelisihi syariat. Ini menyelisihi apa? Syariat. Sampai begitunya saya suka dengan tradisi. Saya aja buka puasa di Madinah menjaga kearifan lokal, tetap buka puasa dengan tempe goreng. Ini tradisi yang saya sukai. Gorengan sama bakwan goreng. Maksud saya, Nabi pun demikian. Makanya Rasulullah sebutkan, Allah menyebutkan atau Rasulullah bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Sebelum Nabi diutus sudah banyak akhlak mulia yang ada di tengah-tengah kaum jahiliyah ketika itu. Misalnya keberanian, terus setia kawan, terus menjamu tamu, kedermawanan. Ini ada. Dan Nabi mengatakan saya akan sempurnakan, tapi tradisi yang salah Nabi filter. Dan kadang Nabi modifikasi. Contoh, orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka ingin menyampaikan suatu pengumuman yang penting, mereka naik di atas gunung, di atas bukit, kemudian mereka buka baju mereka, kemudian mereka ambil pasir, mereka tuangkan ke kepala mereka, kemudian mereka berteriak, "Ya Sobaha, ya Sobaha," yaitu silakan datang, ada pengumuman. Itu cara mereka untuk beri pengumuman. Nabi ketika ingin beri pengumuman bahwasanya seorang nabi, dia juga melakukan cara yang sama. Dia naik di atas apa? Di atas bukit, tapi dia tidak buka baju. Dan dia tidak tuangkan pasir di mana? Kepalanya, karena tidak benar. Tapi dia naik di atas bukit dan dia mengucapkan kata yang sama, "Ya Sobaha." Itu pengumuman. Seakan-akan lagi diserang. Ya, jadi Nabi kalau ada tradisi yang bagus, ada bagusnya, ada buruknya, tinggal dimodifikasi. Yang difilter yang tidak benar, tidak sesuai dengan Islam, ya. Seperti di zaman jahiliyah wanita buka aurat, maka tradisi buka aurat dirubah dengan adanya kewajiban berjilbab. Dulu mereka tidak pakai jilbab.
Ini orang bilang lagi jilbab tradisi Arab. Bukan, tradisi Arab tuh nggak pakai apa? Jilbab. Islam datang dengan menyuruh pakai jilbab ya. Nah, kalau sudah tradisi susah ya. Nggak usah tradisi nenek moyang, tradisi keluarga besar kita juga susah. Nggak usah kita bicara tradisi nenek moyang beneran satu tanah air. Ini tradisi keluarga besar mau diselisih susah. Ya. Seakan-akan mereka memberi gambaran kalau kau bilang ini salah, nenek moyang kita salah. Kita bilang nenek moyang kita salah, mereka beruzur. Mereka nggak tahu. Apakah nenek moyang kita maksum? Tidak mungkin salah. Dan nenek moyang orang beda-beda. Nenek moyang dia, nenek moyang kita beda-beda. Kamu juga nanti jadi nenek moyang 1000 tahun lagi. Maksud saya digambarkan bahwasanya kalau menjadi nenek moyang berarti tidak menghormati mereka, berarti. Enggak, mereka kan punya kondisi tersendiri. Belum sampai dakwah kepada mereka, itu mungkin terbaik yang bisa mereka lakukan. Ya kita tahu ya kebaikan baru kita perbaiki. Kita perbaiki. Contoh seperti di suatu daerah, di situ terkenal banyak ulama, ternyata tradisi tidak bisa dihilangkan. Tetap warisan yang pegang perempuan, ya enggak? Ada enggak? Banyak atau sedikit? Banyak. Enggak bisa. Dakwah macam apa saja enggak bisa. Itu saya ingin jelaskan, tradisi itu berat. Padahal sudah tahu agamanya seperti apa, Islam seperti apa, tapi meninggalkan tradisi seperti itu sulit karena sudah tradisi apa nenek moyang. Sama juga di suatu daerah, masya Allah Islamnya bagus, banyak orang hafal Quran. Ternyata kalau sebagian mereka kalau mau nikah itu perempuan dicuri dulu. Ada enggak? Ada tradisi. Kita enggak bisa ngomong. Tradisi harus dilestarikan, dijaga. Padahal masih syariat. Gimana perempuan dicuri, khalwat dan macam-macam. Kalau terjadi apa yang terjadi? Tapi tradisi. Mau diapain? Ya. Jadi ini salah satu penghalang luar biasa. Kalau tradisinya merupakan kesyirikan, lebih susah lagi. Kalau tadi bukan kesyirikan, cuma pelanggaran syariat. Ada yang tradisi kesyirikan, tidak bisa. Orang Islam yang punya. Misalnya tradisi harus nyembelih kebo di sawah untuk penghormatan kepada Dewi Sri. Tapi Dewi Sri itu siapa? Coba tanya orang-orang Hindu. Dewi Sri itu dewa perempuan namanya Dewi. Iya. Entah istrinya dewa laki-laki yang mana, saya juga kurang tahu ya. Tapi maksudnya mereka punya keyakinan ya, atau Dewi, saya sudah pernah tanya, tapi itu dia bilang, itu bagi mereka silahkan, bagi kita beda. Kita nggak bisa, itu bukan agama kita. Bukan agama kita. Kalau mereka silahkan, mereka punya keyakinan. Saya pernah nanya sama mereka punya keyakinan. Yaitu hak mereka, silahkan. Kalau kita tidak, kita hanya kepada siapa? Allah. Ini tradisi tidak bisa kalau umat Islam, tidak bisa. Nenek moyang dulu nggak ngerti mungkin. Yang lain. Ya. Kalau tradisi sampai pada kesyirikan repot. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha berfikir dengan logika dia terhadap dalil yang datang kepada dia. Jangan dia menggunakan ya dia buang akalnya kemudian dia berfikir dengan logika nenek moyang. Nenek moyang dulu punya kondisi tersendiri yang belum sampai mungkin hidayah kepada mereka, ilmu belum sampai kepada mereka, punya cara berfikir sendiri. Kita sekarang berbeda. Ya pakai akal kita, logika kita, informasi yang masuk kita kelola. Jangan pakai kita buang akal kita pakai akal orang dulu, beda. Ya. Akhirnya di antara sebab utama yang menghalangi seorang dari hidayah adalah tradisi ya.